Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastia Aulia dengan NIM 44014211094 dari Prodi Pendidikan Biologi Rombel C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah dari struktur tubuh hewan, yaitu sistem digesti pada glandula digestoria. Pokok bahasan glandula digestoria yang pertama ada pengertian dan fungsi sistem digesti, yang kedua glandula digestoria pada Pisces, yang ketiga glandula digestoria pada amfibi, yang keempat glandula digestoria pada reptil, yang kelima glandula digestoria pada aves, dan yang keenam glandula digestoria pada mamalia. Pengertian dan fungsi sistem digesti. Sistem digesti adalah proses penguraian bahan makanan yang terjadi dalam saluran pencernaan. Fungsi utama sistem digesti adalah memecah molekul kompleks dan molekul besar dalam makanan sehingga molekul itu dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Sistem digesti tersusun oleh traktus digestivus dan glandula digestoria. Ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. Pencernaan mekanik adalah pemecahan material-material yang masuk menjadi partikel-partikel halus yang larut dalam air, dilakukan dengan cara mengunyah, memarut, menggiling menggunakan gigi oral, gigi faring, dan ventriculus. Pencernaan kimia adalah reduksi partikel-partikel menjadi berukuran molekuler dengan peranan enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan yang dilakukan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh ventriculus, intestinum, dan pankreas. Yang selanjutnya yaitu glandula digestoria pada Pisces. Yang pertama, organnya itu ada hepar. Hepar berfungsi untuk menghasilkan bilus atau empedu yang ditimbun dalam vesika velea dan juga sebagai detoksifikasi. Organ ini berwarna merah kecoklatan yang tersusun oleh sel-sel hati atau hepatosit. Organ ini terletak di bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus. Hepar pada ikan terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dexter dan lobus sinister. Pada hepar, sel-sel lemak atau hepatosit akan membentuk asam empedu, yaitu asam yang berasal dari kolesterol, yakni asam holik, asam henodesosyholik, asam desosyholik. Selanjutnya nanti akan terbentuk garam empedu, dan garam empedu ini yang berperan dalam melarutkan lemak di dalam air. Yang kedua itu organnya ada vesika velea. Vesika velea disebut juga kandung empedu. Organ ini berwarna hijau kebiruan. Bentuknya membulat, terletak di sebelah ventral lobus dexter hepatik. Organ ini berfungsi menampung cairan empedu. Jika kekurangan cairan empedu dapat menurunkan pencernaan lemak dan kekurangan vitamin-vitamin yang hanya larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya organnya yaitu ada pankreas. Pankreas terletak berdekatan dengan usus depan dan lambung. Saluran pankreas ini bermuara pada usus depan, warnanya kekuning-kuningan. Jaringan pankreas pada ikan bersifat mikroskopik dan terdapat 3 tipe, yaitu pankreas yang kompak, difus, dan biseminal. Artinya pankreas membentuk lanjutan yang bercabang-cabang yang menembus jaringan hepar. Pokok bahasan selanjutnya yaitu ada glandula digestoria pada amfibi. Organnya yang pertama yaitu hepar. Organ ini berwarna merah kecoklatan dan mengeluarkan empedu berwarna kehijauan. Hepar pada amfibi mempunyai dua lobus, yaitu lobus sinister dan lobus dexter. Pada hepar ini menghasilkan empedu atau bilus. Empedu yang berlebihan akan ditimbun di kandung empedu yang disebut vesika velea. Vesika velea terdapat di antara lobus hepatica berwarna kehijauan. Vesika velea berisi empedu dan dihasilkan hepar. Dari vesika velea
Keluar saluran ductus cysticus, ductus hepaticus, dan ductus choledochus yang berjalan dalam pankreas dari muara di duodenum. Selanjutnya ada organnya yaitu pankreas, berwarna kekuning-kuningan yang menghasilkan enzim untuk mencerna makanan, melekat di antara ventriculus dan duodenum. Kelenjar ini mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Pokok bahasan selanjutnya yaitu pada glandula digestoria pada reptil. Organnya terdiri dari hepar. Hepar terdiri atas dua lobus, yaitu lobus sinister dan lobus dexter, berwarna coklat kemerahan. Empedu yang dihasilkan oleh hepar akan ditampung oleh kandung empedu disebut vesikavelea. Vesikavelea terletak pada tepi sebelah kanan hepar. Saluran empedu yang terbentuk dari persatuan saluran empedu dari vesikavelea dan saluran empedu dari hati dinamakan ductus choledochus yang berfungsi mengalirkan cairan empedu ke usus dan akan bermuara pada tempat yang sama dengan ductus pancreativus yaitu di usus 12 jari. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas berada di antara ventriculus dan duodenum, berbentuk pipih kekuning-kuningan. Pankreas berfungsi mengeluarkan enzim ke dalam lumen duodenum yang akan membantu menghidrolisis makanan yang mengandung karbohidrat oleh karbohidrase, lemak oleh lipase, dan protein oleh proteinase. Selanjutnya pokok bahasannya yaitu glandula digestoria pada aves. Organ-organnya ada hepar, vesikavelea, dan pankreas. Hepar itu kemerah-merahan, terdiri dari dua lobus, mempunyai vesikavelea kecuali pada merpati. Saluran empedu bermuara pada duodenum bagian bawah. Vesikaveleanya berbentuk bulat, berwarna hijau gelap, terletak di dorsal lobus dexter hepatik, dan pankreas terletak di antara pars anterior, pars descendens, dan pars ascendens. Biasanya mempunyai 3 saluran dengan muara saling berdekatan pada pars ascendens duodenum. Pokok bahasan selanjutnya yaitu glandula digestoria pada mamalia. Yang pertama itu ada pada manusia, terdiri dari glandula salivatorius, itu dibagi menjadi 2, glandula ekstrinsik atau mayor, dan glandula intrinsik atau minor. Glandula ekstrinsik atau mayor terdiri dari glandula parotis, sepasang di belakang mandibular, glandula submandibularis, sepasang di bawah mandibula, dan glandula sublingualis, sepasang di bawah lingua. Selanjutnya yaitu glandula intrinsik atau minor, terdiri dari kelenjar labialis, itu terletak pada bibir, kelenjar lingualis terletak pada lidah, kelenjar bukalis terletak pada mukosa pipi, dan yang terakhir kelenjar palatina terletak pada palatum. Fungsi glandula salivatorius yaitu untuk mensekresi saliva atau ludah. Fungsi ludah yaitu pertama membersihkan mulut, membasahi dan melarutkan bahan kimia dalam makanan, membantu melunakkan makanan agar mudah ditelan, dan yang terakhir mengandung enzim yang memecah makanan. Selanjutnya ada hepar, merupakan rostral dari ventriculus di sebelah caudal diafragma, berwarna coklat merah, permukaannya licin, dibungkus oleh kapsula glison atau tunika fibrosa hepatis, terdiri atas 2 lobus, masing-masing lobus masih terbagi lagi. Hepar merupakan pusat metabolisme pembentuk empedu. Jika kelebihan empedu akan disimpan di dalam vesikavelea. Saluran-saluran yang menghasilkan empedu dari lobus disebut ductus hepaticus.
Saluran empedu dari vesika velea disebut ductus cysticus. Yang kedua, ductus ini bersatu untuk bermuara di intestinum disebut ductus choledocus. Fungsi hepar itu pertama untuk produksi empedu, yang kedua berperan dalam metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat, yang ketiga sebagai filter dari darah terhadap kuman maupun zat toksik. Selanjutnya ada vesika velea. Vesika velea merupakan reservoir atau wadah empedu. Jadi sebetulnya bukan kelenjar, hanya sebagai reservoir empedu yang dibuat oleh hepar. Salurannya disebut ductus cysticus. Ductus cysticus dan ductus hepaticus kemudian bersatu menjadi ductus choledocus, bermuara pada duodenum dekat pylorus. Selanjutnya ada pankreas, warnanya agak pucat, terdapat pada mesenterium di antara pars ascendens duodeni. Pankreas merupakan kelenjar terbesar kedua di dalam tubuh. Dalam tubuh, pankreas berperan rangkap yaitu sebagai kelenjar eksokrin atau menghasilkan getah pankreas dan sebagai kelenjar endokrin yaitu membentuk pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan insulin. Selanjutnya glandula digestoria yang terdapat pada sapi. Yang pertama ada glandula saliva, terdapat 3 pasang glandula saliva. Yang pertama glandula parotid di depan telinga, glandula mandibular terdapat di submaxillaris. Yang ketiga, glandula sublingual terdapat di bawah lidah. Saliva berperan sangat penting dalam proses pencernaan di dalam rumen. Saliva pada sapi mengandung urea, fosfor, dan natrium yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Saliva juga memiliki kandungan senyawa alkali yang berikatan dengan senyawa karbon yaitu buffer bikarbonat yang sangat berguna dalam menjaga pH rumen agar tidak turun terlalu tajam. Selanjutnya ada kelenjar ovomasum. Dinding ovomasum memiliki kelenjar-kelenjar pencernaan yang menghasilkan cairan ventriculus berupa pepsinogen, garam anorganik, mukosa, asam hidroklorat atau HCl, dan faktor intrinsik yang penting untuk absorpsi vitamin B12 secara efisien. Pepsinogen merupakan bentuk inaktif dari enzim pepsin yang nantinya akan diaktifkan dengan kondisi asam di dalam ventriculus. Enzim pepsin bertugas untuk menghidrolisis protein menjadi polipeptida dan sedikit asam amino. Digesta yang keluar dari ovomasum akan memasuki intestinum. Selanjutnya ada kelenjar duodeni. Kelenjar duodenum menghasilkan cairan yang bersifat alkali yang berguna sebagai pelumas dan melindungi dinding duodenum dari asam hidroklorat atau HCl dari ovomasum. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan cairan yang berfungsi menetralisir ingesta asam lambung berupa ion-ion bikarbonat berkonsentrasi tinggi yang disekresikan akibat rangsangan dari asam lambung. Kelenjar pankreas juga mensekresikan proenzim dan enzim seperti tripsinogen, chymotrypsinogen, prokarbosipeptidase A dan B, proelatase, alfa amilase, lipase, lesitinase, dan nuklease. Enzim-enzim ini bertugas untuk memecah zat-zat nutrisi, pakan atau karbohidrat, protein, dan lemak menjadi senyawa sederhana sehingga dapat diserap oleh dinding usus halus. Yang terakhir ada kelenjar empedu. Kelenjar empedu menghasilkan cairan yang berisi garam, sodium, dan potasium dari asam empedu. Garam-garam empedu berfungsi mengaktifkan enzim-enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan mengumulsikan lemak digesta sehingga mudah diserap melalui dinding usus. Sekian penjelasan saya mengenai sistem digesti pada glandula digestoria. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.